Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Hadratal muhtaram yang terhormat beliau Habib Ja'far Al-Musawwa, yang saya hormati para jamaah sesudah salat maghrib yang berada di ruang utama Salat Masjid Agung Jawa Tengah. Yang saya hormati para santri Ma'atafid Al-Quran MAJT Basnas Jawa Tengah. Dan yang saya hormati para pendengar Radio Dais dan Radio Gaul, serta pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di kesempatan yang penuh berkah dan manfaat ini kita masih dipertemukan kembali di kajian malam hari ini dengan keadaan insyaallah sehat walafiat. Kajian pada malam hari ini yaitu kajian hadis Kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah tema yang akan dikaji pada malam hari ini yaitu tentang mujahadah, bersungguh-sungguh di jalan Allah. Untuk itu apabila nanti para jamaah dan santri yang ingin bertanya bisa ditanyakan langsung kepada guru kita, beliau Habib Ja'far Al-Musawwa. Dan bagi para pendengar dan pemirsa, apabila ingin bertanya bisa ditanyakan melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 082133670000. Untuk mengawali kajian malam hari ini terlebih dahulu mari kita buka dengan bacaan umul kitab Liridhaillah wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya mari kita simak bersama-sama kajian malam hari ini bersama dengan guru kita beliau Habib Ja'far Al-Musawwa. Waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Tsumma assalatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya hormati dan juga para pemirsa MAJT TV dan juga pemirsa TVku serta seluruh pendengar Radio Dais dan Radio Gaul FM dimanapun berada, rahimakumullah. Mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Nikmat lahiriah dan juga nikmat batiniah. Sekalipun manusia tidak meminta, maka Allah tidak pernah menghentikan kenikmatan-kenikmatannya kepada manusia. Oleh karena itu, kita wajib untuk selalu bersyukur atas segala nikmat Allah yang diberikan kepada kita, agar Allah ridho kepada kita, dan akhirnya Allah akan senantiasa menambahkan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sebagaimana tadi Ustadz Faiz menyampaikan,
Tema kali ini masih seperti yang lalu, yaitu mujahadah fisabilillah atau bersungguh-sungguh di jalan Allah. Ini sebagaimana yang pernah saya sampaikan, bahwa manusia hidup di dunia ini dihadapkan dengan jalan yang beraneka ragam. Jadi pilihan hidup itu banyak sekali. Ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Dari sekian banyak jalan itu hanya tertuju di dua tempat. Satu surga, yang satunya lagi neraka. Nah, jalan itu yang tahu hanyalah orang-orang yang beriman. Karena orang yang beriman itu ada semacam penerangan jiwa. Jadi jiwanya itu terang. Orang yang jiwanya terang itu melihat keadaan itu menjadi jelas. Nah, terkadang kita ini melewati satu jalan yang kita jelas tahu bahwa jalan ini sampai ke surga. Akan tetapi jalan yang sudah kita lewati itu ternyata jalannya kurang bagus. Istilahnya lubang-lubang, brucel-brucel. Ada lagi pilihan jalan yang lain. Jalan yang lain itu banyak tanjakan. Kita ini tahu, oh ini jalannya rusak, oh ini jalannya penuh dengan tanjakan. Ya. Dan ada lagi kita dihadapkan dengan jalan yang bagus, tapi kita tahu jalan ini menuju ke neraka. Nah, sekarang kita ini memilih jalan yang tadi terjal atau yang lubang-lubang yang brucel-brucel. Tentunya kalau sudah jalan seperti itu, kita mesti hati-hati jalannya. Kalau kita tidak hati-hati, maka kita akan kejeblos. Maka mujahadah fisabilillah itu dimulai dari penerangan jiwa kita, yang mana dengan jiwa yang terang ini kita tahu bahwa jalan yang kita tempuh ini pasti menuju ke dalam satu tempat yang disebut surga. Nah, kalau sudah demikian, maka kita ini pompa semangat kita untuk bersungguh-sungguh melintas melewati jalan itu. Meskipun ya, jalan yang kita lewati itu tidak mulus. Tapi karena kita sudah ada keyakinan bahwa jalan ini yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat, ya bismillah. Ya, jelas ya. Nah, sekarang saya sisipkan hadis supaya lebih klop dengan apa yang tadi saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyata radhiyallahu anha.
dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal laili, yang mana beliau itu senantiasa bangun di waktu malam. Hatta tatafattara qadamahu. Jadi bangun malam itu maksudnya sholat. Ya. Jadi kalau ada hadis man qoma Ramadan, barang siapa yang berdiri di bulan Ramadan, berdirinya itu maksudnya berdiri untuk sholat. Ya. Walaupun tidak ada kalimat sholatnya, bukan man qoma man shalla fi lailati Ramadan, bukan. Tapi man qoma Ramadan, itu maksudnya berdiri sholat di bulan Ramadan. Nah ini Sayyidah Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah itu senantiasa bangun malam, yaitu untuk sholat malam. Hatta tatafattara qadamahu, sehingga dua kakinya itu bengkak. Ya. Fakultu lahu, maka aku berkata kepada Nabi, gitu. Lima tasna'u hadza ya Rasulullah. Mengapa engkau mengerjakan sholat ini ya Rasulullah? Wa qad ghafarallahu laka. Padahal sungguh-sungguh Allah telah mengampuni dosa-dosamu. Ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Apa yang sudah berlalu dan apa yang akan datang. Inna fatahna laka fatham mubina, dan seterusnya. Istilahnya, kenapa kok jenengan itu sholat tiap malam sampai kakinya itu bengkak? Jadi sholatnya Nabi itu lamanya Masya Allah. Jadi berdiri mungkin saking lamanya sehingga aliran darahnya itu nggak jalan. Gitu ya. Kalau rakaatnya banyak, mungkin aliran darah berjalan. Misalnya Nabi sholat malam 100 rakaat. Ya. Dengan Nabi sholat 11 rakaat. Sama-sama 1 jamnya misalnya. 100 rakaat 1 jam, 11 rakaat juga 1 jam. Ya, maka bisa dipastikan yang 100 rakaat itu tidak menjadikan bengkak karena pergerakan terus. Nah, ini cuma 11 rakaat 1 jam. Berarti berdiri lama gitu. Sujud lama. Nah, Siti Aisyah itu ngelihat itu koyok gimana gitu. Kenapa kok jenengan melakukan ini? Padahal jenengan itu kan sudah diampuni dosa-dosanya. Kok pantese iki sing nglakoni iki wong sing akeh dosane lah, bahasanya gitu. Jenengan tidak punya dosa kok sampai demikian. Bukan berarti Siti Aisyah tidak setuju kalau Nabi sholat. Ya. Tapi kasihan kok sampai kakinya bengkak. Gitu. Qala afala uhibbu an akuna abdan syakura. Dia menjawab, apakah tidak sepantasnya aku menjadi seorang hamba yang bersyukur. Nah, ini kita sudah sering tahu ya, tapi yang dimaksudkan di sini sesuai dengan bab temanya adalah mujahadah fi sabilillah.
Begitu. Artinya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menunjukkan satu contoh bagaimana seharusnya manusia di dalam menjalani kehidupan ini, ya, untuk mencari surga atau ridho Allah. Tadi saya katakan bahwa ada orang yang melihat satu jalan yang dia tahu bahwa itu jalan menuju surga, tapi gerunjal-gerunjal, lubang-lubang. Nah, seperti Nabi, ya, sholat malam sampai bengkak dan tidak kapok, besok lagi, besok lagi, besok lagi. Nah, ini contohnya tuh harus seperti itu. Jadi kalau kita ini dalam kehidupan, ya misalnya anak-anak santri yang saya berkali-kali mengatakan nyantri ora enak wis to. Ora bebas. Ya. Santri itu enggak enak. Makan yo ora iso sak karepe dhewe. Ya cuma nek sekarang agak mending ya. Nek poso cilik-cilikane kita gitu nggih. Pak Yai Toha gitu. Wis koyo ngono kuwi lah. Ora enak. Tapi karena tahu bahwa ini ke depan ini akan menuntun kita ke kemuliaan, surga, selamat dunia akhirat, maka ditempuh. Ya, ditempuh. Ditempuh dengan semangat. Nah, yang kemarin-kemarin itu kan judulnya walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi semua itu berangkat dari kita dulu. Walladzina jahadu, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalanku, kata Allah, baru Allah menangkapnya. Lanahdiyannahum subulana. Jadi bermula dari kita. Jadi kita ini seperti ini, ya, anak-anak ini sudah menunjukkan itikat bergerak, mondok, ngapalke, ya, nanti akan dituntun oleh Allah. Begitu. Saya cerita anak saya, ya. Anak saya yang paling kecil zaman mondok, Batu, Malang ngono. Bayangke buale setahun ping pindho. Ulan mulut karo bodo. Kalau pulang itu awake ceking. Poso, begitu buar bodo balik lemu meneh. Mau tekan kono balik meneh gering meneh. Awane pondok. Mangane ngono wae, sego goreng, mie, surano sing model daging apa ya. Saya coba tanya gitu. Kau kerasan no? Anak wedok gitu. Alhamdulillah kerasan. Terus apa yang kau pikirkan? Dia mikir, nek di rumah itu paling-paling mau apa? Begitu. Kuwi tandane wong bocah kerasan iki ngono. Ha ning omah ki meh apa? Ya. Meh apa? Paling-paling dolan, keluyuran, ndak ada artinya. Mending di sini ngaji. Oh gitu. Padahal nek ditakoni enak apa ora? Kau pernah makan ayam? Ya 1 bulan sekali. Bayangke mangan ayam sasi pisan gek mangan. Rekosone kaya apa kowe? Ya. Metu ora entuk. Ngene ora entuk, ngene ora entuk. Wah. Karena sudah mulai dari
itikat kita, semangat untuk maju, maka Allah gandeng. Lanahdiyannahum subulana. Ya, urip ning pondok rekoso tapi kok seneng. Bingung toh? Kowe begitu terlintas pikiranmu ning kampung, wah enake kaya apa ki? Ketemu kanca, ketemu ngene ora kerasan kowe. Ya, jajal kowe mbayangke ning kono. Pacarku ki ge apa ya, mbah serak kerasan meneh kowe. Tapi tanda-tanda orang yang kerasan itu begitu. Buat apa di rumah? Paling-paling ya begitu. Nah ini tanda-tanda orang yang dituntun oleh Allah. Begitu. Ya, wah gini mondok begini wis nikmat kowe. Masjid Agung, pamaring genah, ya. Pakaianmu rapi-rapi, resik-resik. Wah gini nih pondok-pondok asing kuwi, ya. Santri-santri wis gudiken apa iki jenenge iki? Ki apa jenenge iki? Jerawatan, ya. Kowe resik-resik, ganteng-ganteng enak. Banyune artis zaman biyen masyaallah, ya. Ono sing uripe ngaji ning ngene daerah pesisir banyune asin. Wis bismillah ngono kuwi, ya. Jadi artinya Rasulullah mencontohkan bahwa kita ini harus selalu bersungguh-sungguh di jalan Allah. Nanti kalau Allah sudah menuntun, ini kakinya bengkak. Itu malah Nabi mengatakan apa? Apakah tidak sepantasnya aku ini menjadi hamba yang bersyukur? Gitu. Apa enggak seneng aku ini bisa menjadi hamba yang bersyukur? Karena bersyukur itu kan orang yang bersyukur itu orang yang meluapkan rasa syukurnya dengan melakukan sesuatu yang supaya yang memberi itu senang. Ya. Jadi kalau misalnya saya dikasih sama Ustadz Faiz, ya kayak ya boys, bingkisan apa lain, roti lah wis gampang ya. Terus dikasih sama Ustadz Faiz. Pertama saya ngomong apa? Terima kasih, ya. Alhamdulillah. Yang kedua bagaimana? Supaya Ustadz Faiz itu tidak kecewa dengan saya. Begitu. Nampanani we, terima kasih ya. Alhamdulillah, matur nuwun. Itu namanya meluapkan rasa syukur dengan melakukan sesuatu yang Ustadz Faiz itu senang. Dengan Allah juga begitu. Alhamdulillah, kita sholat, ya, kita jujur, ya, kita mengucapkan matur nuwun ya Allah. Nek Gusti Allah senang, Allah ridho. Ustadz Faiz senang. Sesuk nek entuk roti meneh, kayak aku meneh. Ya, coba nek Bib, saya kasih roti. Oh ya wis, makasih ya. Tak banting ini grubiak ngono kira-kira piye? Jangkrik ini. Gawake ngoyo-ngoyo ora ngajeni. Ya. Sesuk untuk roti meneh. Ya. Kira-kira dikeke apa ora? Enggak, gitu. Jadi sholat itu adalah bentuk rasa syukur. Terima kasih. Terus menjalankan apa yang menjadi perintah-perintahnya Allah, supaya Allah itu senang. Supaya Allah itu ridho. Nah, jadi bermula itu semua dari kita. Kalau kita ini mujahadah, kita bersungguh-sungguh, maka insya Allah, Allah yang menuntun. Kalau Allah sudah menuntun, ya Allah sudah menuntun, ini jalan yang berlubang-lubang itu sudah enggak kerasa. Karena ada rasa, yaitu senang, nikmat. Kalau saya mencontohkan itu, kayak orang-orang yang mudik. Ya, dari Jakarta ke Semarang, dari Jakarta ke Surabaya, bayangke anake loro, bojone siji, numpak sepeda motor.
Mburine koper, jadi mburi dikai pring, gawe koper. Jakarta, Semarang naik motor. Ya, isine seneng, bojone seneng, anaknya seneng karena apa? Dia akan kembali ke harapannya itu sampai ora kroso nek iki panas, iki udian berjam-jam, ada yang 10 jam, ada yang 15 jam. Bahkan ono sing nginep ning dalan. Karena apa? Yaitu dalam hatinya ada rasa senang. Nah, orang kalau sudah beribadah, sudah diberikan kenikmatan oleh Allah dengan hatinya tenang, maka dia menikmati ibadah walaupun hidupnya itu ya tidak beruntung, bahasanya ora dadi wong sugih misalnya, biasa-biasa, tapi dia tetap menikmati ibadah. Nah, yang penting itu. Celakanya itu kalau kita ini malah memilih jalan yang lurus, jalan yang mulus, ternyata memang itu menuju ke dalam neraka. Begitu. Lagian naudzubillah min dzalik. Dia asyik dalam kemaksiatan, dia senang-senang dalam hal yang berhura-hura, sehingga lalai dalam melaksanakan ibadah. Nah, jadi kita hidup harus dengan sungguh-sungguh, karena jalan yang gerunjal dan sebagainya itu memang Allah memilihkan seperti itu. Jadi artinya begini, Allah menghendaki hamba-hambanya yang masuk surga itu adalah orang-orang yang terpilih. Ya, jadi tidak ada orang yang jelek kok masuk surga. Orang masuk surga itu harus orang yang imannya kuat, kecintaannya kepada Allah itu kuat, ya, mampu melaksanakan sekalipun diuji oleh Allah. Maka kalau sudah lolos atau lulus, dia akan masuk ke dalam surga. Sumbut. Jadi jangan berharap santai-santai mlebu surga. Ya, orang sholat, orang ngaji, muga-muga mlebu surga. Ndungone wae, ya. Wa adkhilnal jannata ma'al anbiya wal mursalin. Ini gak tahu sholat, gak tahu poso, gak ngaji. Oh ya, ora mungkin. Ya, jadi itu Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa dipahami. Sekarang monggo kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan. Baik, alhamdulillah. Tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan kajian pada malam hari ini yang disampaikan oleh guru kita, beliau Habib Ja'far Al-Musyawa. Silahkan bagi Kang Santri atau jamaah yang mau bertanya, silahkan. Izin bertanya, Beb, langsung saja ke pertanyaannya. Bagaimana standarisasi seseorang atau hamba Allah itu dianggap sebagai mujahid fillah atau orang-orang yang bersungguh ke jalannya Gusti Allah? Apakah orang yang selalu sholat sampai kakinya bengkak seperti Nabi, atau seperti apa? Standarisasinya bagaimana seseorang dianggap seperti itu? Terima kasih. Tentang standarisasi. Ya, standarisasi itu Allah tidak mencanangkan harus seperti ini, tidak. Ya. Tapi bukan berarti semua diserahkan ya wis sak karep-karepmu, bukan berarti begitu. Artinya semua itu ada balasannya. Ya. Tapi Allah tidak memaksakan bahwa standar orang beribadah, standar orang bersyukur itu seperti para wali, enggak seperti itu.
disesuaikan dengan kemampuan kita. Yang terpenting itu adalah perintah-perintah atau ibadah-ibadah mahdhah itu maka dijalankan sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan kemampuannya itu misalnya sholat. Sholat itu harus dijalankan. Nah, dengan menjalankan sholat itu caranya bagaimana? Ya sholat berdiri. Nah kalau tidak bisa berdiri boleh duduk. Ya, tapi yang penting sholat. Jadi Allah tidak memaksakan kamu kalau sholat harus seperti ini, harus seperti ini, tidak. Tapi wajib sholat 5 waktu. Ya, waktunya terserah. Mau jam 7 sholat isya boleh. Mau setengah 8 boleh. Mau jam 9 boleh. Yang penting sholat. Tapi konsekuensinya bahwa sholat jam 7 dengan setengah 8 dengan jam 9 itu pasti pahalanya beda. Begitu. Maka Allah biarkan, silakan. Surga itu ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 7. 6, 7. Kamu mau milih yang mana? Saya kepingin yang tingkat 7. Ya kamu harus ibadah seperti Nabi. Karena Nabi itu tempatnya di tingkat 7 surga Firdaus. Lah kowe keset kok kepingin mlebu ning ngono, ya ora mungkin. Ya. Wah, saya tak yang 1 aja. Ya silakan. Ning tingkat 1 paling rame. Enak loh. Temumu Korea-Korea wis ngene-ngene wis tingkat 1. Nah apa? Wah, aku mau ning tingkat 6. Ora tuh kenal, jadi wali-wali tok ora kenal. Ngoplo meneng tok ngono to, ngaplo. Saku tak tingkat 1 wae enak rame. Ya monggo. Cuma ono konsekuensine. Istilahnya nek ning tingkat 6, tingkat 7 kuwi nek mangan piringe emas, nek tingkat 1 piringe plastik. Ya wis. Lah piye? Ambok kon padha. Ya beda. Ya. Begitu. Jadi standar itu disesuaikan dengan keadaan, ya. Tapi yang terpenting adalah bahwa ibadah-ibadah yang wajib itu harus dilaksanakan, ya. Nah, melaksanakannya itu bertingkat-tingkat, gitu. Nggak bisa misalnya kita sholat seperti Nabi. Nabi kalau sholat sendirian itu kadang-kadang bacanya surat Al-Baqarah. Tapi kongkon ngono apa iso? Ya, maka boleh silakan. Bahkan kamu boleh milih surat yang paling pendek. Rakaat pertama Inna A'thaina, rakaat kedua Kulhu. Wes. Ya, salat meneh. Rakaat pertama Wal Asri, rakaat kedua Qul a'udzu birabbil falaq. Wes boleh. Nek memang sing kok karep iku ya monggo. Ya, jadi tidak ada tuntutan bahwa standarisasi harus seperti ini, harus ini, enggak. Ya. Tapi semua ada konsekuensinya. Gitu maksudnya. Ya. Ada lagi enggak itu? Ada pendengar, ya. Dari pendengar ini, Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib izin bertanya, nama saya Rian dari Genuk. Bagaimana sikap kita apabila mengajak kebaikan kepada seseorang, namun yang kita ajak tidak mau bahkan mengolok-olok? Bagaimana sikap kita untuk menghadapi seperti itu? Terima kasih. Ya, ini ada seperti tadi itu. Kalau yang diolok-olok itu tingkatan-tingkatan orang-orang waliullah, ya, dia malah semangat. Semakin sulit itu semakin besar pahalanya. Begitu. Saya pernah sering bercerita ya. Bagaimana Habib Abdurrahman bin Umar Al-Atos, Sohibur Rotib Al-Atos, ya.
itu kan diwejang sama gurunya. Setelah selesai mondok, dia istilahnya turun gunung ke masyarakat, itu diwejang. Kamu jangan bermukim di satu tempat yang kamu disambut baik. Kamu bermukimlah di tempat yang kamu tidak disambut baik. Nah, itu namanya perjuangan. Jadi begitu jalan malam nginep ngobrol masyarakat, wong alim soleh, ngomongnya enak, awurane enak, orang-orang menyarankan, mbok jenengan di sini ini tidak ada guru ngaji, nanti saya buatkan ini. Oh enggak, saya ingat guru saya, jalan meneh, sambut meneh, mbok kamu di sini begini, wis pokoknya dijamin semuanya. Enggak, sampai mojok di daerah Huraidah. Huraidah di sini wong PKI. Begitu mandek ning kono, diparani mbek wong kono. Kowe meh ning kene meh apa? Meh nyusul kancamu kae lho, kuburan-kuburane kae. Tu mati kabeh. Itu. Kilingan gurune, berhentilah, bermukimlah di tempat yang kamu tidak disambut baik. Langsung beliau mengatakan, saya akan mukim di sini dan mati di sini. Oh, tapi wong-wong biyen iki kan dibekali karomah kesaktian. Nek kaya kowe ngene iki bacok sithik ya wis melecet wisan. Wong-wong biyen wani ngono-ngono kuwi, ya, mandek sampai di wilayah itu menjadi wilayah yang betul-betul Islami, majma'al kaum, tempat kumpulnya kaum untuk halakoh dalam soal agama. Ini ngene Huraidah, begitu ya. Jadi kalau seperti ini pertanyaannya, yang ngajak malah diolok-olok, ya sabar sambil cari celah. Nek memang gak iso ya golek wong liya ngono. Aja mbok teruske. Terus dijak jotosan bar ya. Gitu. Alhamdulillah, kajian pada malam hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa memberkahi kita, manfaati kita di akhirat dan di dunia nanti. Mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.